Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Umiana dengan NIM 8776019774 dari program studi PG PAUD Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi kasus disleksia. Disleksia adalah suatu jenis gangguan atau kesulitan belajar yang umumnya mempengaruhi kemampuan membaca serta pengajaran seseorang, di mana seseorang mengalami hambatan atau ketidakmampuan belajar dalam membaca, mengeja, atau memahami bacaan. Contohnya, tulisan yang seharusnya tertulis mobil menjadi modil. Ada dua jenis disleksia. Yang pertama, developmental dyslexia, yang biasa disebut disleksia bawaan lahir, disandang seumur hidup, dan biasanya bersifat genetik atau turunan. Yang kedua, recurrent dyslexia, dapat diartikan sebagai gangguan perubahan pada otak kiri membaca atau mengalami kecelakaan sehingga cedera pada otak. Disleksia dibagi berdasarkan apa yang dipersepsikan oleh mereka yang mengalaminya. Di antaranya, yang pertama, persepsi pembalikan konsep, yaitu suatu kata yang dipersepsikan sebagai lawan katanya. Yang kedua, persepsi disorientasi vertikal atau horizontal, yaitu huruf atau kata berpindah tempat dari depan ke belakang, begitupun sebaliknya. Dan yang ketiga, persepsi teks, yaitu teks terlihat terbalik seperti dalam cermin, di mana huruf atau kata-kata tertentu menjadi seperti hilang. Ciri-ciri dan tanda-tanda disleksia yang dapat dikenali oleh orang tua dan guru, yaitu yang pertama, kesulitan mengenali huruf atau mengejanya. Huruf yang sering tertukar, misalnya huruf D tertukar dengan huruf D, P tertukar dengan huruf I, M tertukar dengan huruf W, dan S tertukar dengan huruf Z. Yang kedua, tertukar-tukar kata, misalnya dia menjadi ada, sama menjadi masa, lagu menjadi gula, batu menjadi buta, dan dapat menjadi padat. Dan yang nomor tiga, yaitu daya ingat jangka pendek yang buruk, misalnya kesulitan membedakan mana kanan dan mana yang kiri. Selanjutnya, hambatan penyertanya pada anak disleksia adalah yang pertama, gangguan konsentrasi, yang kedua, hiperaktif, yang ketiga, gangguan motorik, dan yang keempat, ketidakseimbangan. Beberapa penanganan disleksia dapat dilakukan baik di rumah maupun di sekolah, yaitu yang pertama, salah satunya yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah membacakan buku yang menarik minat anak. Dengan kegiatan ini, agar anak dapat terbiasa dengan teks dalam buku. Yang kedua, menyemangati dan membujuk anak secara halus untuk membaca buku, lalu mendiskusikan isinya akan sangat berguna. Dan contoh penanganan disleksia di sekolah yaitu dengan intervensi edukasi, diantaranya yang pertama, anak duduk di bagian paling depan di kelas. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan individual siswa. Dan yang ketiga, memanajemen kelas seperti 10 anak, 2 guru. Bagi orang tua yang merasa anaknya menunjukkan tanda-tanda seperti yang disebutkan tadi, agar segera membawa anaknya berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti dokter anak atau psikolog. Karena semakin dini kelainan ini dikenali, semakin mudah pula intervensi yang dapat dilakukan, sehingga anak tidak terlanjur larut dalam kondisi yang lebih sulit.